Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Baik anak-anak ustadz semua yang kelas 3, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Begitu juga dengan orang tua kita, dan kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak ustadz, hari ini pelajaran kita sudah masuk kepada pelajaran kelima, yaitu tentang makna salat ya. Oke, baik anak-anak ustadz, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai pelajaran kita hari ini dengan mengawali pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan mari sama-sama kita berdoa, doa sebelum belajar ya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik anak-anak ustadz, silahkan kamu lihat slide berikut dan dengarkan penjelasan dari ustadz ya. Nah, baik anak-anak ustadz, hari ini pelajaran kita sudah masuk kepada pelajaran 5 tentang makna salat ya. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari materinya di pelajaran kelima ini bisa kamu lihat di sini. Materi pelajaran kita yang pertama, yang bagian A-nya, kita akan belajar tentang mensyukuri nikmat Allah. Lalu yang bagian B, makna salat. Lalu yang C, praktek salat yang dibagi kepada 3 pembahasan, yaitu syarat salat, rukun salat, dan sunnah salat. Nah, yang pertama bagian A, mensyukuri nikmat Allah. Di sini kamu bisa lihat ada surah Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, apa hubungan surah Al-Kautsar ini dengan salat? Nah, dalam surah Al-Kautsar ini dijelaskan bahwa Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Nah, di ayat keduanya, karena Allah sudah memberi kita nikmat yang banyak, Allah menyuruh kita untuk melaksanakan salat karena Tuhanmu. Jadi artinya salat yang kita kerjakan ini adalah salah satu bukti syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Lalu yang berikut, yang bagian B, tentang makna salat ataupun arti salat. Nah, apa arti salat? Nah, salat artinya adalah doa. Kenapa dikatakan salat itu doa? Karena dalam salat itu ada doa kita kepada Allah ya. Isinya juga tentang doa. Coba kamu ingat, dalam sholat kita selalu membaca surah Al-Fatihah kan? Dalam surah Al-Fatihah itu ada doa kita agar kita diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu ketika duduk antara 2 sujud, kita juga membaca doa kan? Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Nah, makanya dikatakan salat itu adalah doa. Nah, lalu pengertian yang kedua, salat itu adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, dimulai dari takbiratul ihram, dan salat itu diakhiri dengan salam, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itulah pengertian salat. Lalu makna salat yang perlu kamu ketahui adalah, nah, salat yang kita lakukan itu adalah sebagai bukti iman dan takwa kita kepada Allah.
Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, yaitu dengan salat. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita patuhi perintah Allah itu. Lalu yang kedua, salat itu untuk mencegah kita dari perbuatan jahat, keji dan mungkar. Jadi salat itu bisa membuat kita atau mencegah kita tidak berbuat jahat kalau salat kita benar-benar khusyuk, ya. Lalu yang ketiga, makna salat itu adalah akan membawa kita selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah ketiga makna salat yang harus kamu ketahui. Lalu yang berikutnya praktik salat. Yang pertama syarat salat. Nah, syarat salat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum salat. Nah, syarat salat ini ada dua, nak. Ada dua. Apa yang pertama? Syarat wajib salat. Nah, apa maksudnya itu syarat wajib? Jadi orang yang wajib sholat apabila dia telah memenuhi kelima syarat ini. Apa saja itu? Yang pertama, orang yang beragama Islam. Lalu yang kedua, baligh. Baligh itu artinya sudah cukup umur, sudah dewasa. Nah, bagi laki-laki, balighnya laki-laki itu ketika dia berumur 12 tahun. Bagi perempuan ketika dia sudah haid. Jadi Ustadz, anak-anak macam kamu tidak wajib sholat. Memang tidak wajib, tetapi anak-anak yang belum balik wajibnya belajar sholat. Kenapa? Agar ketika kamu nanti sudah balik, kamu sudah terbiasa untuk sholat, tidak belajar lagi. Nah, jadi kamu bukan wajibnya sholat, tetapi wajib belajar sholat, ya. Lalu syarat wajib yang ketiga yaitu berakal. Akalnya sehat, tidak gila. Lalu yang keempat, syarat wajib sholatnya suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Lalu yang kelima, sadar. Nah, dia tidak lagi pingsan, ya. Jadi ketika dia sadar, dia wajib sholat. Lalu yang kedua, syarat sholat itu ada namanya syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ini adalah syarat-syarat yang menentukan sholat kita itu sah atau tidak. Nah, syarat sah sholat ini ada 5 juga. Yang pertama, orang yang sah sholatnya itu harus suci dari hadas dan najis, ya. Harus suci dari hadas dan najis. Lalu yang kedua, syarat sah sholat yang kedua, orang yang sholat itu harus menutup aurat. Nah, aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Aurat bagi laki-laki mulai dari pusat sampai ke lutut. Nah, itu ketika sholat harus ditutup agar sholat kita sah. Lalu yang ketiga, agar sholatnya sah, dia harus berakal, tidak gila, ya. Lalu yang keempat, agar sholatnya sah itu harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah sholatnya. Lalu yang kelima, agar sholat kita sah itu harus memenuhi syarat yang kelima, yaitu sudah masuk waktu sholat. Misalnya nanti kita sholat zuhur, ya kan? Nah, kalau sholat zuhur harus di waktu zuhur. Jangan kamu sholat zuhur di pagi hari, tidak sah sholatnya. Nah, itu dia syarat-syarat sah sholat. Lalu yang berikutnya tentang rukun sholat, ya. Tentang rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Nah, di sini bisa kamu lihat mulai dari niat, berdiri bagi yang mampu, baru takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, lalu yang kelima rukuk dengan tuma'ninah, yang keenam i'tidal dengan tuma'ninah, yang ketujuh sujud dengan tuma'ninah, yang kedelapan duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah. Lalu yang kesembilan duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk. Lalu yang kesepuluh membaca doa tasyahud akhir. Yang kesebelas membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Lalu yang ke-12 mengucapkan salam yang pertama. Lalu rukun sholat yang ketiga harus tertib, ya. Urutan-urutannya harus tertib. Yang pertama harus didahulukan dan yang terakhir itu harus diakhirkan. Itu namanya
tertib. Nah, rukun salat ini harus dikerjakan ketika salat. Ketika ada salah satu rukun salat yang kita tinggalkan, maka salat kita menjadi batal, tidak sah, diulangi lagi salatnya. Nah, lalu yang berikutnya tentang sunnah-sunnah salat. Nah, sunnah-sunnah salat ini dibagi dua. Ada namanya sunnah qauliyah dan ada namanya sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu apa? Di sini bisa kamu lihat, sunnah qauliyah adalah sunnah-sunnah salat yang berupa ucapan. Nah, sunnah-sunnah salat yang berupa ucapan ini dinamakan sunnah qauliyah. Ada berapa, Ustadz? Ada 9. Bisa kamu baca di sini ya. Mulai dari membaca doa iftitah sampai mengucap salam yang kedua. Lalu yang kedua, sunnah fi'liyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Sunnah-sunnah salat yang berupa perbuatan. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 7. Mulai dari mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai yang ketujuh itu menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua. Nah, itulah sunnah-sunnah fi'liyah dalam salat. Bisa kamu baca ya. Bisa kamu baca masing-masing. Nah, Ustadz, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang makna salat ya. Mudah-mudahan bisa kamu pahami, dan untuk lebih jelasnya lagi kamu bisa membaca di buku kamu itu ya, ada di pelajaran kelima tentang makna salat. Mungkin sekian saja pelajaran kita hari ini, lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.